Oke ya, saya akan masuk ke tabel karena tugas yang kemarin saja ternyata dari 54 ya. Dari 54 yang mengerjakan baru 21 orang ya, berarti baru cuman setengahnya ya. Gak tahu nih, udah pada malas semua kayaknya kuliah. Ya, ini baru 21 orang ya yang mengerjakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Perkenalkan, Pak. Nama saya Muhammad Eki Lampasa, Pak. Ya. Jadi itu deadline-nya 26 November. Apa 26 Oktober, Pak? Oktober. Oh, Nah, di karena lama. e-learning-nya November, Pak. Oke, jadi kamu santai-santai aja gitu ya. Oke. Ya, masih lama ya. Oke, terus yang satu lagi juga yang sebelumnya, sebentar ya. Dan ternyata agak lemot ya. Oke, ini yang regresi korelasi 40 orang dari 24. 19 Oktober ya. Terus yang perbaikannya ini ya. Ini juga sama 40, berarti rata-rata memang 40 orang ya yang ikut kuliah ini. Oke. Hari ini kita akan saya langsung saja ya ke prakteknya ya menggunakan pivot tabel. Jadi nanti datanya sudah saya siapkan ya, karena kalau nanti saya harus mulai dengan mencari data, kayaknya meskipun kan kemarin sudah diizinkan untuk mengumpulkan data berdasarkan stasiun hujan, tetapi karena kayaknya akan lama, jadi ini sudah saya siapkan ya data curah hujan di salah satu stasiun selama 10 tahun. Oke, sekarang silahkan dibuka Excel-nya masing-masing ya. Dan ini datanya, jadi kalau sudah di-download ya, kita akan dapat data dari tahun 77 sampai tahun 86 ya. Sampai tahun 86 ya. Dan berarti artinya ada 10 tahun. Nah, cara mengerjakannya ya, jadi untuk yang NIM 1 ya itu gunakan bulan Januari, NIM 2 gunakan bulan Februari, NIM 3 dan seterusnya ya. Jadi nanti sampai NIM 0 itu 10 itu jadi 0 ataupun yang ujungnya 0 itu gunakan bulan 10 bulan Oktober. Ya, biar tidak ada saya akan ambil bulan Desember ya. Nanti di sheet-nya dibuat seperti ini. Ya, Desember. Terus berarti sini kita gunakan tanggal 1 Desember ada 31 hari. Oke. Sampai keluar angka 31. Kemudian tahunnya 1977. Kita gunakan sampai 86. Oke. Nah, seperti biasa, ini kita ambil ya, kita ambil bulan Desember, karena saya ngambil data Desember, maka saya mengambil di bulan Desember mulai tahun 1977. Ini biar enak lihatnya, kita simpan di sini, kita split. Oke.
Berarti yang saya ambil Desember, bulan Desembernya saja, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Ini seperti biasa. Oke. 78. Berarti ini kan 78. 79. Oke, kemudian 80 tanggal 1 Desember. Kemudian 81 1 Desember sampai 31 Desember. Kemudian 82. Kalau kalian mau menggunakan data yang dikumpulkan seluruh juga boleh. Tapi digunakannya 10 tahun ya. Oke. Barusan 83 sekarang 84. Lanjut 85. Dan terakhir 86. Oke ya, jadi untuk yang NIM 1 silahkan gunakan Januari. Jadi sini munculnya ini Januari, nanti NIM 2 Februari, NIM akhir 3 Maret dan seterusnya. Oke, saya berikan kesempatan 10 menit untuk membuat tabel ini. Sebelum saya lanjutkan ke pivot tabel. Pak, izinannya Pak, itu sampai bulan Maret ya Pak? Apa? Sampai bulan Maret ya Pak? Apanya? Yang untuk curah hujannya di bulan tadi. Enggak. Ini di file yang kamu ambil tadi itu ini semua ada kan sampai bulan Desember. Berarti dilanjutin dari Januari sampai November atau gimana? Ini untuk yang NIM-nya 0, NIM-nya 1 berarti yang kamu gunakan bulan Januari. Buat di sininya sheet-nya Januari ya. Jelas sampai situ? Iya, Jadi, Pak. data curah hujannya kan tahun 77. Ini kan 77 bulan tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Oke? Berarti yang di copy-nya ini sampai di 31 Januari. Oke? Nah, terus kan ada 78 nih, ambil lagi. Makanya di sini tanggal dan tahun kan? Iya, Pak. Oke, jelas. Jelas, Pak. Oke. Ini kayaknya saya salah tadi ngambil 1 Januarinya tuh ini, 1 Desember sampai ini 7. Berarti 21 hari. Ya, kesalahan. 1, 2, 3, 4. Kenapa nih kelebihan angkanya? Oh, 31-nya 2. Salah. Oke, silahkan dibuat dulu saya ke toilet.
Ada yang sudah? Yang sudah tunjuk tangan. Maaf Pak, tadi terconnecting Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk pengambilan bulannya tadi sesuai NIM ya Pak? Ya, NIM akhir. Firdaus berapa NIM-nya? 9 Pak. Nah, berarti bulan September. 9. Nah, ya Pak. Ya. Pak, izin nanya Pak. Makasih Pak. Kan kalau NIM-nya 0 Pak, gimana Pak? 10 Oktober tadi dibilangin. Oh. Ya, NIM-nya 0 bukan berarti nggak mengerjakan. Kan ada bulan 10, ini kan ada 11, ada 12 bulan kan. Oke, sudah? Yang sudah tunjuk tangan. Masih proses pemindahan datanya Pak. Oke. Pak, izin nanya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Setelah tadi yang NIM-nya ujungnya 0 gimana Pak? 10 Oktober. Bulan Oktober, bulan 10. Pak, makasih Pak. Ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. Salah. Oke. Ya. Nah, 5 menit lagi ya. Oke. Ini juga bisa di filter ya. Jadi misalkan untuk berbagai keperluan, klik di data, filter ya. Jadi kalau kita mau urutkan dari yang terbesar misalkan di bulan ini, oke, tinggal ada nih largest to smallest dan dia berubah semua. Tapi masalahnya ini akan menjadi 0 karena tadi angkanya tidak kita tuliskan ya. Jadi kalau mau tidak berubah, maka kita tidak gunakan itu. Oke. Nah, di materi kuliah juga saya sudah simpan pivot tabel itu apa ya. Jadi kalau dibuka PDF-nya, ini ada penggunaan tentang pivot tabel ya, pivot chart or pivot tabel report ya.
Di sini ada beberapa contoh ya, contohnya, dan sekarang kita menggunakan contoh data, bukan contoh data, tapi memang data curah hujan yang selama ini kita gunakan ya. Oke, nah kita kembali ke data tadi. Randy sudah, Randy? Masih minder, Pak. Masih mindahin ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti juga ini kan ada rekamannya ya. Sekarang kita akan gunakan pivot tabel. Di mana ada pivot tabel? Adanya di sini. Di insert ya. Jadi kalau kita klik insert, ya. Nah di sini ada berbagai apa namanya tampilan ya. Ya, ada berbagai tampilan mulai dari recommended chart, jenis-jenis chart di sini dan seterusnya. Nah, malah sekarang kita bisa gunakan visio, ya ada graph ya. Ini saya menggunakan Windows 365 ya. Oke. Nah, di poin sini ini ada pivot tabel. Jadi kita akan menggunakan komen-komen. Mata kuliah ini kan menjelaskan discrete dan continue. Nah, cara data curah hujan itu kan sebetulnya data continue ya. Hari ini hujan, besok enggak, time series ya. Tapi kejadian hujan itu bisa sifatnya discrete. Nah, makanya mengapa misalkan kita memiliki musim hujan dan musim kemarau. Sebetulnya itu dilihat dari curah hujan ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, ke data aslinya, kapan terjadi musim hujan, kapan terjadi musim kemarau. Nah, di sini kan di file tersebut sudah ada apa namanya data curah hujan bulanan ya. Nah, ini di sini, jadi definisi curah hujan musim kemarau itu ada. BMKG bisa menentukan jika curah hujan dan hari hujan kurang dari sekian ya. Nah, curah hujan ekstrim kira-kira begitu. Dari angka-angka ini ya, jadi kalau kita buat apa istilahnya, buat pertanyaan recommended chart yang mana sih yang mau kita lihat ya. Oke. Nah, ada banyak nih. Kalau kita lihat ini ya, ini menggunakan panel ya. Panel itu berbagai. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa curah hujan terbesar itu di bulan Januari ya. Januari, Februari hujan, tapi di bulan tertentu tidak ada hujan. Ketika tidak ada hujan, inilah yang kita sebut sebagai musim kemarau ya. Jadi untuk definisinya itu apa namanya menggunakan dari curah hujan maksimum dan minimum. Lalu bisa juga kita lihat dari curah hujan bulanan dalam tahun tersebut. Jadi kita bisa lihat curah hujan yang di bawah rata-rata, kita di bawah rata-rata, itulah disebut sebagai musim kemarau. Kita bisa lihat bahwa Januari, Februari, Maret tadi gambar ini kelihatan cukup tinggi, tapi di April, Mei, Juni, Juli sampai September itu di bawah ya. Jadi ini musim hujan, ini sini musim kemarau. Nah, kira-kira seperti itu. Atau chart yang mana? Jadi pemilihan chartnya itu sendiri itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau lihat apa kira-kira. Oke. Nah, di kuliah kemarin kan kita bicara estimasi ya, pada saat tidak terjadi hujan ya. Pertanyaannya kan dua, apakah itu karena tidak terjadi hujan atau karena dia tidak tercatat? Itu suatu hal yang berbeda ya. Ini karena Firdaus keluar masuk, saya minta bantu Nova atau siapa nih yang sinyalnya bagus. Ini Randy ya. Randy sebagai co-host ya, untuk kalau nanti ada yang masuk tolong dibantu di admin. Ya, Pak. Oke. Ya. Jadi kita akan menggunakan
istilah musim hujan dan musim kemarau itu, ya kita bisa menggunakan informasi-informasi yang ada seperti ini. Oke, ya ini sambil menunggu ya. Jadi nanti istilah musim hujan, musim kemarau, ya kita menggunakan informasi atau data-data yang seperti ini. Sampai situ ada yang nanya dulu? Udah selesai semua belum? Yang sudah selesai silahkan tunjuk tangan. Ini lumayan ada 31 dari 50 peserta ya. Eki udah, Felina sudah, Devi. Kalau udah 10 orang saya akan lanjutkan. Anggun terus, Aziza. Kebetulan saya belum sempat memberikan penilaian karena minggu-minggu ini sedang ada beberapa paper yang harus saya selesaikan. Ini masih 6 orang. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi kan yang data itu kan per NIM ya, Pak. Terus kan di copy kan datanya. Nah, yang aku ngapa jadi terbagi 10 ya, Pak? Hah? Kopinya kopi angkanya aja. Jadi face-nya face value. Ya, memang udah dibagi 10. Ya memang udah dibagi 10, Ren. Karena memang itu udah dibagi 10 kan. Yang ini kan? Sorry. Cancel dulu. Ini memang udah dibagi 10. Oke. Kita lanjut ya. Ada naik lagi? Atau yang ini yang pada diam, ini soalnya kalian nggak nyalain kamera. Coba kamera dinyalain. Biar kelihatan. Pak, boleh SS nggak, Pak? Bingung soalnya, Pak. Hah? Boleh share screen nggak yang aku? Soalnya Oke. Mana? Siapa yang bingung? Mana ada? Belum ya? Belum saya izinkan, sorry. Oke. Kamu bulan apa? Ganti dulu sheet-nya namanya. Jadi saya tahu kamu NIM berapa. Ini. Di bawah ini bulan NIM-nya berapa? Ini nih. Randy-nya nge-lag kayaknya. Kita yang nge-lag ya? Dek? Mati? Sorry. Udah? Kebagi kayak gini dia, Pak. Makin 10 terus. Ya itu kamu salah pastenya. Randy, pakai paste 123 itu nah. Nah, gunakanlah bahasa Palembang. Wah. Itu kamu komennya dibagi 10 coba. Itu ada salah. Ini salah kopinya aja. Hapus. Ini kamu pakai apa sih? Excel kan? Paste-nya itu coba. Klik di pastenya.
Nggak ada. Number. Balik lagi, copy dulu ke sana. Klik di pastanya dulu. Di sininya klik. Jangan dulu langsung klik di bawahnya yang ada tanda itu, yang ada kecil itu. Nah, value. Bukan. Nah, ya itu. Ya. Nah, benar kan? Benar, Pak. Nah. Oke, makasih, Pak. Oke. Ya, ini kamu pakai. Oke. Close, coba close. Oke ya. Berarti sudah banyak yang sudah ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita gunakan ini. Kelihatan ya? Pivot tabel. Oke. Kamu klik di situ. Nah, ini kan ada nih. Select rank-nya. Jadi, sebetulnya kalau kamu punya data di luar juga bisa kamu gunakan. Tapi kita lihat di sini. Klik di sini. Berarti dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, tempatnya di mana kita taruh aja di new workplace. New worksheet ya. Begitu kamu klik, maka akan keluar seperti ini. Dan lihat di ujung sebelah kanan. Ya, ini ada tahun ya, 78 dan seterusnya. Pak, mohon maaf Pak. Bisa Ya. ulang Pak? Ketinggalan saya Pak. Oke. Kita ulang ya. Agak slow dikit Pak. Agak slow dikit. Oke. Kita hapus ya. Oke. Balik lagi ya. Terusin lagi ya. Klik di insert. Udah? Udah. Ini Udah, ada Pak. nih. Pivot table. Nah. Ini dari ini kan semua nih ada tanda apa? Garis-garis putus-putus ya. Oke. Udah. Oke, Ya, Pak. ini kan benar. Terus ini kan new worksheet kan. Ya. Jadi kalau nanti kamu mau pivotkan beberapa tabel di bawahnya, ya misalkan ini kan kamu ambil 1 bulan, nanti kamu ambil untuk bulan berikutnya mau simpan di bawahnya, itu bisa di existing worksheet ya. Oke. Begitu oke, kan jadi begini. Ya. Oke, angkanya kan pindah ke sini nih. Di ujung sini ya. Nah, kamu klik 1977. Di sini kan jumlahnya sum ya. Oke. Nah, kamu klik 78 ini kan ke samping. Nih. Ya. Ini bisa kita pindahkan sesuai kebutuhan kita. Kita maunya di sini. Ini kita maunya di sini. Oke, tapi value jadi begini. Oke, balikin lagi. Oh, berarti kalau gitu kita taruh di kolom. Nah, ini enggak juga. Oke, ya. Kita kembalikan. Oke, ini kan jadi begini nih, ya. Ini value-nya oke, nggak ada. Berarti somehow ada yang salah. Nah, ini kita masukin lagi semua. Ya. Ini kalau kita kliknya nggak berurutan, dia akan berpindah. Oh, ini kelewat nih. Kita balikin. Harusnya 81, 82. Oke. Ya. Tapi ini bentuknya ke sini. Kita mau buat ke bawah. Seperti apa gitu kan. Ini kan value ya. Oke. Di sini banyak pilihan, banyak komen yang bisa kita gunakan. Kita mau balikin. Oh, nggak bisa. Komen-komennya bisa dicoba-coba dulu aja. Ya, ini ada banyak komen. Ini sum, berarti ini jumlah curah hujan. Ya, ke samping nih. Kemarin kan kita sudah mencoba menggunakan berbagai komen dari row ke merubah dari baris ke kolom, dari kolom
kolom ke baris. Kalau kita klik option, ini banyak pilihannya. Ada down, down, error value, dan seterusnya. Mau kemana kita gunakan. Ya. Petunjuk jelasnya itu ada di file Excel yang saya share. Ya. File tentang penampilan data-data di OK. Nah, di sini, mau seperti nggak? Oh, kayaknya ini nggak enak nih ngelihatnya. Kita sekarang mau pindahin ke sini barisnya. Lihat ya. Ini kan ke samping. Ininya di kolom. Artinya apa? Jumlah ini ada di setiap masing-masing kolom. Nah, sekarang kita maunya kan enaknya ke bawah, lihatnya nih. Ini di kolom, pindahkan ke baris. Berpindah. Ya. Ini ya tulisan ini, sum, ini jumlah curah hujan di tahun 77. Jumlah curah hujan di tahun di Januari, ini kan kita bulan ya. Ya. Ini jumlah curah hujan bulan Januari tahun 77, 78 dan seterusnya. Oke, nah kalau kita mau tahu berapa sih rata-ratanya, ya, kita pindahkan ke sini, ini ada value field-nya. Ada banyak pilihan. Ya. Nah, sum itu kan summarize value by field. Ya, jumlah berarti kan. Kalau count itu adalah gitu kan, jumlah datanya. Ya. Jumlah hari karena jumlah data bukan jumlah data sebetulnya. Karena kita menggunakan data harian, maka yang keluar adalah pasti kalau kita pijit count keluarlah angka 31 hari. Count itu digunakan untuk menghitung ya jumlah data 1, 2, 3, 4 seperti kemarin count if dan seterusnya. Oke, kita gunakan lagi banyak komen. Klik lagi di sini apa? Value field-nya ada average. Average apa? Rata kan? Ya. Iya, Pak. Oke, kita klik, keluarlah rata-ratanya. Terus mau kita ganti lagi. Value field-nya max. Keluar juga max-nya. Ya. Terus kita mau minimum. Keluar juga nilai minimumnya. Ya. Dan seterusnya. Oke, jadi dengan ini kan contohnya ada sedikit ya, tapi kalau nanti kalian punya data yang sudah ribuan ya, kemudian mau melakukan evaluasi ya. Jadi misalkan nanti datanya data kandungan AU, kandungan AG, kandungan apa di berbagai titik bor, ada 100 titik bor. Kemudian kita membuat rata-ratanya, kita membuat pivoting bisa menggunakan salah satunya penggunaan pivot table itu di situ. Oke, kalau kita kembalikan lagi, ya kita kembalikan tadi apa yang pertama sum semua ya. Oke. Ini kita kembalikan sum. Oke. Kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan. Oke. Nah, ini kan curah hujan bulan Januari ya, jumlah curah hujan bulan Januari. Nah, selain itu di sini juga ada pivot chart ya. Begitu kita pilih ya, ini keluar ya jumlah hujan Januari dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita oke kan? Bedanya dengan chart yang biasa, di sini ada komen-komen yang digunakan. Komen-komen yang digunakannya. Jadi sum. Jadi kalau kita ganti di sininya, jadi count, maka grafik angka di sini berubah, maka otomatis di sini juga berubah di grafiknya. Ya, itu. Nah, ya,
Ya, sekarang fungsinya mungkin untuk apa? Nanti begitu nemu berbagai kasus, ketika kita ingin merubah bentuk grafik dengan cepat ya. Ini kita diminta grafik ini, diminta grafik itu. Ini fungsi dari pivot chart ini sangat membantu di dalam hal analisa ya. Oke, jadi sangat membantu. Jadi misalkan nggak harus kan kalau menggunakan data biasa misalkan kita gunakan yang ini buat grafik curah hujan bulanan ya. Curah hujan 1 bulan dari Januari berarti kan harus menjumlahkan dulu kan. SAM gitu ya. Oke. Nah, gini kan. Nah, terus ini buat ke sini kan. Oke. Terus curah hujan, ini kan jumlah curah hujan ya, jumlah curah hujan bulan Januari. Terus buat grafiknya, maka seperti ini. Ini enggak. Oke, buat grafik antara curah hujan di tahun tertentu. Biasanya kan yang kita lakukan manual seperti ini, kita di page spesial kita gunakan value dan transpose kan, value dan transpose. Kemudian curah hujannya ya kita copy, kita gunakan lagi page spesial, value dan transpose. Setelah itu baru dibuat grafik curah hujan bulanan ya. Dapat satu grafik kan. Oke. Sekarang saya suruh lagi coba buat curah hujan rata-rata. Nah, berarti kan kamu buat lagi komennya di sini kan. Average ya. Kita pilih. Oke. Lakukan hal yang sama, buat grafiknya, taruh di sini, kan? Ini, buat lagi, oke, dapatkan, terus buat lagi grafiknya kan? Dapat ya. Nah, kalau di sini ya kita tinggal ganti aja ini berapa sih curah hujannya rata-rata. Ini kita ganti semua angka di sini. Maka kalau kita ganti semua, nah gimana cara ganti semuanya? Nah itu silahkan dicoba ya. Oke. Jadi begitu kita mengganti nilai di sini, maka si grafik ini pun akan berubah ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan kita. Oke, ya. Nah, sekarang, oke, ya. Apa yang menjadi tugasnya ya? Tugasnya kan ini ada banyak ya. Ada data. Jadi yang kita buat begini ya, kita kembalikan dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk report kan, di sini namanya nggak usah curah hujan ya. Curah hujan Januari 10 tahun. Oke. Ini copy, kemudian simpan di Word ya. Jadi kan tugasnya kalian kan punya
Pak bukti mengikuti kuliah itu loh. Bentar. Saya cari dulu. Sorry. Oke, sebentar ya. Jadi oke. Oke, ini saya punya dua ini. Nah, yang dibuat tadi itu, ini kan yang sebelah sini ya. Ini di Excel, copy, simpan di sini. Oke. Terus berikutnya ganti komennya. Ya. Komennya adalah dengan menggunakan, kalaupun nggak usah, karena jumlah harinya sama ya. Nah, di sini ada beberapa field lain ya, karena max ya. Min juga nggak usah, karena 0 minimum itu. Ya. Standar deviasi dan seterusnya, ini semua komen yang angkanya sama itu nggak usah. Oke. Buat di sini, ya, semua tahun, kemudian copy di sini, ya. Jadi di sini pointer tugasnya tulis curah hujan bulanan. Terus di bawahnya rata curah hujan. Terus di bawahnya ada komen curah hujan maksimum. Oke. Curah hujan maksimum. Nah, di sini tadi penjelasannya adalah discrete dan continue. Materinya adalah tadi saya penjelasan mengenai pivot tabel ya. Jadi bagaimana cara membuatnya, ini tanggal kuliahnya diisi. Tanggal kuliahnya tanggal berapa sekarang? 2 November. Mata kuliahnya statistik. NIM-nya XXX. Nama kalian. Oke. Ya. Nah, kalau ini nanti saya buat dikumpulkannya sore ini. Karena kan ini dihapus aja nanti, catatan dihilangkan. Udah semuanya kalian hilangkan. Ya, langsung aja nanti diupload di sana di e-learning. Oke, ya. Nah, kalau mau tahu apa itu kan itu contohnya ya, contoh untuk yang sederhana, jadi menggunakan pivot tabel tadi ya, secepat mungkin nanti bisa dapat apa sih? Ini apa sih produk apa tadi? Oke. Di sini ada komen yang tidak tahu misalkan ya. Produk ini apa sih? Coba klik. Tuh, ketika kita pilih produk kok 0 ya. Oke. Cari deh help apa? Produk itu apa sih? Kan itu kan.
Terus di sini ada, saya tidak akan jelaskan semua, kan ada banyak ya. Ada phone number. Ini apa sih? Oh, 31. Oh, berarti dia jumlah kon dengan phone number itu sebetulnya fungsinya beda. Ya. Dan kita bisa menambahkan istilah ada show as value. Jadi kalau kita mau melakukan... Maaf, Pak. Belum share screen, Pak. Oh, sorry. Ya. Ya, sorry, saya kira udah share screen. Balik lagi. Oke. Ya. Ini kan, jadi yang dibuat itu ya semua komen yang ada di sini ya. Itu digunakan ada sum. Kalau count nggak usah, karena count itu adalah jumlah datanya. Tapi kalau count if, ya, ini sebetulnya count number ini apa? Gitu ya. Count number itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini ada pilihan ya, show as value atau show as macam-macam. Jadi kalau kita mau lihat oke, kita klik. Tidak ada, karena datanya cuma satu baris. Ya. Jadi yang bisa kita lihatkan di sini, ini kan kita baru bicara menggunakan data yang sebenarnya, no calculation. Tapi kalau nanti kita di kuliah berikutnya, itu kita bisa menggunakan berbagai komen ya yang ada di Excel ini ya. Oke, ya. Ini masih, oh ini kon yang atas masih kon. Oke, misalkan bentar, ini siapa ya? Helpdesk LPPM. Oke. Oke, Dek, putus lagi, Dek. Oh, enggak. Saya kira internet saya putus lagi. Nah. Ini ada sesuatu yang error di sini. Oke. Saya balik lagi. Terus advance. Kok nggak kelihatan ya? Pas saya pindah Windows ini, oh ada yang di pin ini. Oke, sebentar. Ini kok nggak muncul ya? Select Windows use to. Entah, saya nggak bisa share screen gini. Mana ya file saya? Izin bertanya, Pak. Ya. Oh, itu tabelnya itu yang dibuatnya tuh sum-nya aja atau average sama max min itu tuh dibuat juga, Pak? Semua komen yang ada di situ. Oh, semua komen. Berarti dari sampai VARP itu ya, Pak? Ya, yang paling bawah itu kan apa? VARP ya. Nah, ini kan VARP itu varian ya. Berarti itu dihitung dari 1 sampai semuanya itu dihitung masing-masing gitu ya, Pak? Iya. Misalnya, Jadi kan untuk memberikan gambaran yang sama,
yang pertama kan sum aja kan? Jadi komennya yang pertama sum semua ya. Iya, Pak. Terus Kedua, komen yang kedua diganti mark semua. Komen yang ketiga diganti gitu ya. oke. Nah, ya, sebetulnya bisa nggak cara cepatnya? Ada. Kamu cari aja sendiri. Itu kan tadi medianya satu-satu ya. Tapi sebetulnya ada cara kamu bisa semua ya. Ya. Iya, Pak. Jadi, cuman kalau udah jadiin semua kan ya kamu nggak akan mencoba kan. Ya. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya ada di situ. Jadi kita mau ganti semua komennya sekaligus. Klik itu ganti semua. Ada caranya. Ya. Oke, ya. Itu. Ini saya kayaknya ada yang error ini. Apa namanya? Zoom saya ini saya pakai Windows 11 ya. Kayaknya dia belum stabil ya. Kadang-kadang ya biasa namanya produk baru ya. Oke. Di saya muncul ini hanya ini aja. Ini whiteboard. Advanced content. Izin bertanya lagi, Pak. Oke. Yang untuk dimasukin ke tadi yang kertas notulensi itu cukup sumnya atau semuanya, Pak? Semuanya. Semua tabel itu akan dimasukin ke notulensi itu, Pak? Iya, semua kita berarti masukin ke notulensi kan. Ya, berarti kan nanti yang dikumpul file Excel dan file Word-nya. Ya, berarti kan nanti terserah kamu tampilkan di mana ya. Nah, terus usahakan ada penjelasannya. Var itu apa? Var P itu apa? Ya. Var itu varian. Varian itu artinya apa? Itu bisa dicari di help atau bisa cari di ya, bisa dicari di apa namanya di tempat lain ya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Oke. Ada yang mau mencoba memperlihatkan? Udah semua? Jelas nggak? Aduh, yang bukan ya, yang orang Moradoa bukan Fikri, siapa namanya? Andrian ya? Ya, Andrian siapa yang nggak ada ya? Ada yang mau tanya? Oke, yang bingung? Eki, udah Eki? Eki jelas ya. Eki lagi nyoba. Memang apa ya, bicara statistik itu datanya pasti akan banyak. Karena ini kan kita menggunakan komen-komen dengan Excel. Sebetulnya kalau mau lebih cepat lagi dengan menggunakan di situ kan ada visual basic ya. Jadi kalau kalian buka Excel itu ada visual basicnya. Itu bisa dikembangkan dan ini memang terkait dengan mata kuliah kayaknya udah bahasa komputer deh, bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Kalian kan menggunakan Python ya, kalau datanya banyak. Dengan Excel kan harus enaknya dengan Excel itu what you see that you get. Begitu kita buka itu dan yang kelihatan bisa kita ubah. Nggak enaknya kalau datanya banyak, seperti tadi harus diubah satu-satu. Tapi kalau dengan misalkan dengan menggunakan R ya bahasa programmer itu lebih mudah lagi. Data yang sebanyak itu pakai komen. Tadi contohnya kita memilah per bulan kan. Kan kita pilih nih Januari itu seperti itu, tapi sebetulnya dengan visual basic di Excel juga bisa. Makanya kalau kita download data itu biasanya ada dua tipe, yaitu satu TXT atau yang kemarin kita dapat adalah CSV. Ya, kan kemarin kalian dapat download data dari BMKG kan? Di download itu kan CSV file aslinya. Ya. Kemudian harus kita speed menjadi file Excel. Nah, in general data tersebut memang umumnya CSV. Ada beberapa kelebihan. Kalau data CSV itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan data Excel. Kenapa lebih kecil? Karena sifatnya angka-angka aja. Nah, cuma kesulitannya ya kita kan terbiasa dengan itu kelebihan Windows ya. Windows itu dia memperlihatkan. Sama juga Windows jendela. Begitu kamu lihat kelihatan semuanya. Tapi kalau bahasa pemrograman itu enaknya data yang sebanyak apapun, kamu bisa filter, kamu bisa kasih komen dan seterusnya sehingga terpilihnya itu lebih enak, lebih cepat ya. Hanya apa namanya kekurangannya ya, bukan kekurangannya, kalian
nggak ada kekurangannya. Bahasa Mo itu nggak ada kekurangannya. Karena dia berbicara untuk lebih mudah. Saya kira itu. Oke, dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Saya akan buat waktu pengumpulan ya. Waktu pengumpulannya tidak usah terlalu lama-lama ya. Hari ini nanti sore jam 5 ya. Oke. Clear ya, jadi itu manfaat pivot tabel ya. Di situ ada banyak komen ya, nanti kalian bisa mengembangkan ya. Jadi kalau mau dicoba-coba di pivot tabel ini kan ada pivot tabel analisis, di situnya ada field item set ya, ada calculated field gitu ya. Kalau kita menjumlahkan dan seterusnya, di situ juga ada soft order, di situ juga ada list formula gitu ya. Kira-kira gitu, gimana cara menggunakannya? Itu power of pivot ya. Oke, di situ ada add to data model, detect. Ini salah satu. Misalkan nanti kita mau mengolah data ya, kita mau separate per part gitu ya. Itu cukup banyak komen ya. Kita mau buat diagram view, ya cukup banyak sekali komen-komen yang bisa digunakan ya. Tapi poin yang saya ajarkan di sini adalah bahwa pivot tabel ini dapat digunakan untuk mengolah data baik discrete maupun continue, kira-kira itu. Excel. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak, saya persilahkan untuk melanjutkan. Sudah jelas? Oke, kayaknya Fikri sudah clear ya semua ya. Oke. Ini kalau mau sambil diskusi-diskusi, saya pindahkan hostnya ke Eki ya. Oke. Kan mungkin malu-malu pada salah. Saya mau saling nanya, saya memperlihatkan. Nah, saya left, ya silahkan dilanjutkan untuk menyelesaikan ya. Tapi tadi saya Fikri udah mengerti. Jadi semua komen ya itu digunakan ya dan dibuat seperti itu ya. Jadi copy paste ke dalam tabel itu. Nah kita lihat nih, benar nggak lebih cepat ya? Cara yang pertama kalian cari cara mempercepatnya, biar 3 klik max bisa ganti semua seluruh tahun. Kalau tadi kan per tahun ya klik gitu ya. Itu ada komennya klik ada di atasnya tuh, kamu baca aja. Kalau kamu ketemu di atasnya pasti ketemu. Oke, ya silahkan diteruskan. Ini Eki jadi host untuk mendiskusikan yang belum mengerti kayak tadi Randy kebingungan. Nah, kan ada yang tahu nih bantu jawabannya gitu. Mungkin kalau nanya ke saya kan agak gengsi juga gitu ya. Tapi kalau nanya ke teman kan bisa lebih cepat ya. Mungkin juga penjelasan saya dalam bahasa saya kan generasi kolonial ya, sementara kalian kan generasi milenial, lebih mudah. Cak inilah, cak itulah gitu kan. Kalau saya kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Oke ya, silahkan jangan lupa nanti jam 5 sudah selesai ya. Ini nggak lama kok, kalau kalian seperti itu juga jam 3 juga selesai ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Sehat semua ya, ketemu minggu depan ya jam 1 ya, jangan lebih ya. Tadi ternyata kita mulai lebih lama ya. Minggu depan insya Allah terakhir kuliah kita bahas hipotesa. Minggu berikutnya saya berikan kesempatan untuk berdiskusi kelompok ya, membuat pengganti ujian akhir, karena saya biasanya ujian akhir dari saya lebih banyak kepada problem based learning. Apa yang jadi masalahnya adalah curah hujan ya. Nanti bagaimana si curah hujan ini diolah kemudian menjadi bermakna, karena statistik seperti yang saya jelaskan
Pertama, mengumpulkan data. Kedua, mengolah data. Ketiga, menampilkan data. Dan keempat, menganalisa data. Ya. Jadi kita bicara banjir dan kekeringan, yang dibicarakan curah hujan. Hujan maksimum banjir, hujan kekeringan, curah hujan maksimum banjir, curah hujan sangat minimal itu adalah kekeringan. Nah, kita datanya kan kemarin sudah diajarin cara downloadnya, itu nanti tugas akhir. Ya. Nanti dibahas menggunakan stasiun curah hujan yang kemarin. Ya. Kalau ini kan saya kasih datanya ya, kemarin kan kamu sudah saya suruh download 10 tahun juga kan. Nah, tapi kan kemudian di database itu nanti untuk bahan hujan. Jadi yang download kemarin kan sudah lengkap tuh, diolah, dilengkapi, teori-teorinya kita bahas minggu depan. Terakhir hipotesa, bagaimana kita mengestimasi dan terusnya. Ya, ini kita bisa di-speed dan continue. Oke, ya. Silahkan dilanjutkan, jangan lupa nanti jam 5, berarti ini ada 28. Paling tidak 28 orang ini yang mengumpulkan. Nanti yang lain nggak tahu kemana. Tapi biasanya tiba-tiba muncul juga nanti ya, nanti kasih tahu gitu ya. Oke. Oke, silahkan lanjut ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.